Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memulai video kali ini, kita perhatikan spidol yang saya pegang ini kenapa tidak jatuh. Jawabannya jangan karena dipegang gitu ya. Yang kedua, spidol yang kemudian saya letakkan seperti ini pun ternyata tidak jatuh. Alasan yang paling fundamental kenapa spidol yang saya pegang atau dalam posisi yang seperti ini tidak jatuh itu karena adanya gaya gesek. Dan gaya gesek dalam kehidupan kita memiliki peranan yang sangat penting. Jadi tidak semua gesekan itu kemudian berkonotasi negatif. Ada banyak sekali gesekan yang ada di kehidupan kita, khususnya gaya gesek yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini itu ternyata banyak sekali manfaatnya. Contohnya yang tadi ini tidak jatuh, spidol yang saya pegang itu. Dan untuk membahas secara eksklusif tentang konsep gaya gesek, penting untuk kita kemudian mengingat hukum Newton tentang gerak. Perhatikan bahwa hukum 1 Newton menyebutkan bahwa jika tidak ada gaya eksternal yang bekerja pada sebuah objek atau sebuah sistem fisik, maka objek tersebut akan berada dalam keadaan diam atau bergerak lurus dengan kecepatan yang konstan atau tidak mengalami percepatan. Jadi ini mensyaratkan bahwa A sama dengan 0. Kemudian hukum 2 Newton di sisi lain menyebutkan bahwa kalau ada gaya eksternal yang bekerja, maka resultan gaya itu sama dengan massa dikalikan dengan percepatan. Artinya pembeda antara hukum 1 Newton dengan hukum kedua Newton adalah keadaan gerak. Kalau keadaan geraknya diam, maka hukum 1 Newton berlaku. Kalau keadaan geraknya bergerak lurus beraturan dengan kecepatan konstan atau percepatannya sama dengan 0, maka hukum 1 Newton juga berlaku. Jadi diam atau ber-GLB, gerak lurus beraturan dengan kecepatan konstan itu sama-sama memiliki percepatan yang sama dengan 0. Tetapi jika percepatannya tidak sama dengan 0, hanya ada, maka hukum 2 Newton berlaku. Ini adalah modal penting supaya kita bisa mengaplikasikan dengan baik dan memahami dengan mudah tentang konsep gaya gesek. Dan untuk memahami gaya gesek ini dengan lebih mudah, kita bisa melakukan beberapa eksperimen, percobaan sederhana yang bisa kita lakukan di tempat kita masing-masing. Anda boleh mencoba sekarang. Jadi ambil sebuah buku yang cukup besar begitu, buku fisika dasar misalkan, yang besar itu, kemudian letakkan di atas meja, lalu buku itu didorong. Tapi dorongannya sebentar saja. Setelah didorong kemudian dilepaskan. Maka kita akan mengamati bahwa buku ini setelah didorong, tepat setelah didorong, buku ini bergerak. Kemudian melambat, lalu berhenti. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini eksperimennya. Ada buku, didorong dengan gaya yang sebentar saja. Dorong dengan gaya F, kita yang mendorong. F sebentar saja. Ini saya kasih keterangan sebentar. Lalu kemudian dilepaskan. Maka buku itu akan melambat, lalu berhenti. Nah, umumnya begitu. Karena meja yang ada di rumah kita itu biasanya adalah meja yang kasar gitu kan. Jadi awalnya ketika F gaya dorongan kita itu diberikan pada buku, buku bergerak dengan kecepatan V, tetapi pada saat beberapa detik kemudian, buku kemudian mengalami kecepatan ini V0 misalkan, mengalami kecepatan VT yang sama dengan 0 atau dia berhenti, stop. Berarti kalau kita lihat di sini ada terjadi perubahan kecepatan. Perubahan kecepatan itu tidak lain adalah percepatan. Tapi karena konteksnya di sini adalah bukunya kemudian berhenti, maka percepatannya negatif atau juga sering disebut sebagai perlambatan. Bolehlah, tidak ada masalah. Harus ada percepatan, perubahan kecepatan. Kalau ada perubahan kecepatan, maka mestinya yang berlaku adalah hukum kedua Newton, sigma F sama dengan M kali A. Padahal F yang kita berikan, gaya yang kita berikan dari buku tepat dia setelah bergerak sampai berhenti itu sudah tidak ada, sudah kita lepaskan. Itulah ya. Jadi dorongan kita hanya kita berikan sebentar, tepat setelah kita dorong buku itu bergerak. Selama buku itu bergerak melambat kemudian berhenti, sudah tidak ada gaya eksternal lagi. Kita sudah tidak memberikan gaya pada buku itu, tapi nyatanya buku masih mengalami percepatan.
atau perlambatan dalam konteks ini. Karena buku masih mengalami percepatan yang negatif ini, maka wajib patuh pada hukum kedua Newton, harus ada gaya. Gitu loh. Lalu gayanya siapa? Jelas bukan gaya kita, bukan F besar ini. Gaya itu adalah gaya yang menghambat. Kita sebut sebagai F yang menghambat atau disebut sebagai F gesek, gaya gesek. Arahnya kemana? Arahnya adalah melawan kecenderungan arah gerak benda. Jadi F geseknya itu adalah ke kiri. Saya gambarkan di sini misalkan. Jadi F gesek itu adalah ke kiri. Seperti ini. Jadi kita memahami gaya gesek dari perspektif hukum 1 dan hukum 2 Newton. Sekarang yang kedua, kita akan melakukan eksperimen pada buku ini lagi, tetapi dengan menjadikan buku itu bergerak konstan. Jadi maunya kita adalah V-nya konstan, kecepatannya konstan. Maka satu-satunya cara, maaf ini gambarnya agak miring, saya perbaiki saja. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita ingin menjadikan V konstan, kecepatan buku ini konstan, maka satu-satunya cara adalah dengan memberikan gaya eksternal. Kita harus mendorong buku itu terus. Karena kalau tidak didorong, bukunya berhenti. Gitu kan? Jadi supaya buku terus bergerak dengan kecepatan konstan, maka satu-satunya cara adalah dengan mendorong buku itu terus. Dengan dorongan sebesar F, misalkan seperti ini. Nah, sekarang kita lanjutkan ilustrasi yang ketiga. Percobaan yang ketiga adalah jangan buku sekarang, tapi lemari yang besar. Nah, kita punya lemari seperti ini. Kemudian lemari ini kita dorong di atas lantai tentu saja. Lemari tidak ditempatkan di atas meja toh, tapi di atas lantai. Nah, kalau lemari ini dorong dengan gaya F, begitu, ke kanan, maka harapan kita lemari itu tergerak ke kanan. Tetapi banyak situasi di mana ketika kita awalnya mendorong lemari ternyata belum bergerak. Betul? Padahal kita sudah ngasih dorongan, padahal kita sudah ngasih gaya, tapi ternyata dia tidak bergerak. Kalau kondisinya seperti itu, awalnya adalah diam, dia diam, padahal sudah ngasih gaya, kita lihat hukum berapa Newton yang harus berlaku pada kasus seperti ini. 1 atau 2? Tentu saja yang pertama, karena masih dalam keadaan diam. Kalau keadaannya diam, maka kita bisa lihat bahwa sigma F harus sama dengan 0. Gitu loh. Nah, siapa yang kemudian melawan F eksternal ini? Lagi-lagi seperti yang kita sudah bahas di contoh yang kedua itu adalah gaya gesek yang arahnya ke kiri, F. Besarnya sama dengan F besar, tetapi arahnya berlawanan dengan F besar. Jadi dari sini kita bisa dapatkan bahwa F besar dikurangi dengan ditambah dengan F kecil sama dengan 0, atau F kecil itu sama dengan min F besar. Tuh. Yang kedua, kita dorong terus. Ternyata masih dalam keadaan diam. Kalau masih dalam keadaan diam, padahal F sudah kita naikkan, maka sekarang kasusnya tetap sama, sigma F sama dengan 0, dan F besar ditambah dengan F kecil harus sama dengan 0, sehingga kita dapatkan F kecil sama dengan min F besar. Kalau kemudian kita dorong terus-menerus, akan ada situasi di mana dia akan tepat akan bergerak. Jadi pada saat tepat akan bergerak, ini berarti belum bergerak ya, tapi dia tepat akan bergerak. Kalau tepat akan bergerak, masih berlaku hukum 1 Newton ya. Jadi F-nya sekarang itu F besar ditambah dengan F kecil sama dengan 0, dan F ini sama dengan min F besar. Nah, sekarang perbedaan antara yang diam dengan tepat akan bergerak itu adalah dari nilai F besar itu sendiri. Jadi ketika diam, gaya kita masih kecil, maka dia masih diam. Meskipun gaya eksternal kita masih kecil, tetapi ada gaya gesek yang sama dengan gaya yang kecil itu, sehingga lemari ini masih tetap dalam keadaan diam. Kalau kita dorong terus-menerus, berarti kita menaikkan F, F-nya kita berbesar. Kalau F-nya semakin besar, ternyata dia tepat akan bergerak, sampai dia akan tepat akan bergerak, maka F ini tentu saja besarnya akan meningkat seiring dengan naiknya F. Nah, yang ini kemudian kita sebut sebagai gaya gesek maksimum. Diam dan tepat akan bergerak itu disebut sebagai situasi statis. Maka gaya gesek yang bekerja pada konteks ini disebut sebagai gaya gesek statis.
Pada saat tepat akan bergerak disebut sebagai gaya gesek statis maksimum. Pada saat masih diam disebut sebagai gaya gesek statis saja. Jadi yang ini disebut sebagai gaya gesek statis. Sehingga F-nya di sini kita tuliskan sebagai Fs. Ini adalah Fs. Pada saat tepat akan bergerak, maka ini menjadi Fs maksimum. Nah, kira-kira begitu. Nah, setelah kita memperbesar F besar sampai kemudian dia tepat akan bergerak, maka lemari itu kemudian pada akhirnya menjadi bergerak. Nah, pada saat bergerak, kondisi ini disebut sebagai kondisi ya bergerak. Bahasa lainnya adalah kinetis, gitu loh ya, atau kinetik. Jadi pada saat bergerak sudah ada yang namanya percepatan atau perubahan kecepatan. Karena sudah ada percepatan, maka kita bisa lihat hukum berapa Newton yang kemudian bisa diterapkan, 1 atau 2. Jelas hukum 2. Karena sudah ada percepatan, maka sigma F sama dengan M kali A. Maka sekarang berlaku sigma F sama dengan M kalikan A. Maka F besar, gaya geseknya masih ada, tetapi gaya gesek kinetis ditambah dengan F gesek kinetis sama dengan M kalikan A. Kira-kira begitu. Jadi ini adalah ilustrasi bagaimana konsep tentang gaya gesek statis dan konsep gaya gesek kinetis itu kemudian muncul. Berikutnya adalah berapa besarnya gaya gesek statis maksimum, dan gaya gesek kinetis. Besarnya gaya gesek itu F itu sebanding dengan besarnya gaya normal. Untuk kasus yang tadi yang sederhana, misalkan kita punya balok seperti ini atau buku atau lemari, maka kita bisa gambarkan diagram gaya secara utuh. Di sini ada gaya berat arahnya ke bawah W, kemudian gaya normal arahnya ke atas N, dan dalam hal ini karena tidak ada gerakan naik turun, maka kalau kita buat sumbu Y ke atas, sumbu X ke kanan dan ke kiri, maka kita bisa dapatkan bahwa sigma Fy sama dengan 0. Pada sumbu Y itu ada N ditambah W sama dengan 0, sehingga N sama dengan min W, gitu loh. Jadi gaya normal itu besarnya sama dengan W dan arahnya berlawanan dengan W. Tapi perhatikan bahwa N dan W bukanlah pasangan aksi reaksi. Nah, kalau sekarang kita berikan gaya eksternal ke kanan seperti ini F, kalau kita memberikan dorongan ternyata balok ini belum bergerak, maka kondisi atau keadaan geraknya itu adalah diam, gitu loh ya. Kalau diam, maka yang berlaku adalah hukum 1 Newton, sigma F sama dengan 0. Karena sigma F sama dengan 0, maka selain ada gaya eksternal F besar ini, wajib ada gaya gesek. Tadi sudah kita bahas, karena dalam kondisi diam, maka gaya gesek yang bekerja itu adalah gaya gesek statis. Jadi dalam kondisi diam, kalau saya ngasih gaya 10 Newton tapi dia belum bergerak begitu, maka gaya gesek statis ini sama dengan 10 Newton juga, tapi arahnya berlawanan dengan F besar yang kita berikan. Jadi besarnya Fs itu sama dengan F besar. Kalau dalam kondisi tepat akan bergerak, berarti tentu saja nilai F besar ini sudah lebih besar daripada sebelumnya. Jadi awalnya ngasih 10 Newton, naikkan lagi jadi 15 Newton. Ternyata pada saat 15 Newton itu, kita mulai lagi ya, dari 10 Newton belum bergerak, maka diam, maka Fs sama dengan 10 Newton. Kemudian didorong lagi, naikkan lagi jadi 11 Newton, ternyata belum bergerak dalam kondisi diam, maka Fs juga sama dengan 11 Newton. Ternyata nilai kritisnya itu di 15 Newton. Kalau kita dorong terus 10, 11, 12, 13, 14, 15 Newton, ternyata pada saat 15 Newton itu objeknya dalam kondisi tepat akan bergerak, maka gaya gesek yang bekerja adalah Fs maksimum, gaya gesek statis maksimum. Berapa besarnya? Besarnya sama dengan mu s dikalikan n. Jadi untuk mengetahui benda itu bergerak atau diam atau tepat akan bergerak, berapa besar gayanya, F besar yang harus kita berikan, kita bisa lacak dari nilai Fs maksimum. Karena kalau sudah ketahuan Fs maksimum, misalkan Fs maksimumnya tadi contohnya adalah 15 Newton, maka kita bisa pastikan kalau gaya yang kita berikan 15 Newton, maka keadaan geraknya adalah tepat akan bergerak dan nilai gaya gesek statisnya maksimum sebesar 15 Newton. Kalau kemudian dengan Fs statis maksimum dengan Fs maksimum itu yang sama dengan 15 Newton itu kita kasih gaya sebesar 14 Newton, maka kita tahu bahwa 14 Newton itu lebih kecil daripada Fs maksimum. Maka tentu saja balok itu akan dalam keadaan diam
Dan gaya gesek yang bekerja bukan 15 tapi 14 Newton karena dia harus sigma F sama dengan 0 gitu. Nah, dan kalau kemudian kita naikkan lagi jadi 16 Newton atau 17 Newton atau 18 Newton, maka balok itu akan kemudian bergerak. Nah, setelah balok itu bergerak, maka gaya gesek yang bekerja adalah gaya gesek kinetis dan nilainya sama dengan mu k dikalikan n. Dalam konteks ini, gaya normal sama dengan W untuk bidang yang horizontal seperti ini. Tapi tidak selalu ini, tidak selalu sama dengan W gitu ya. Atau vektor n sama dengan min W, tidak selalu min vektor W, tidak selalu ini. Tergantung bidangnya. Kalau dia bidangnya miring, maka nanti persamaan ini berubah. Kalau dibandingkan antara mu k dengan mu s, maka kita dapatkan bahwa mu s itu cenderung lebih besar daripada mu k dan nilainya kurang dari 1, bernilai positif dan kurang dari 1,0 sekian. Contohnya kalau mu s-nya sama dengan 0,4, maka mu k-nya biasanya lebih kecil daripada mu s. Kira-kira begitu. Sekali lagi, untuk bisa memahami gaya gesek, kita tidak boleh lepas dari hukum 1 Newton dan hukum 2 Newton, karena dalam menganalisis gaya gesek, kita harus tahu keadaan geraknya seperti apa. Diam, tepat akan bergerak, atau bergerak. Tipsnya untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan gaya gesek kinetis atau statis adalah dengan mencari nilai Fs maksimumnya dulu. Tentukan Fs maksimum. Kalau Fs maksimum sudah ketahuan, maka gampang kemudian kita melihat. Sekali lagi, kalau Fs maksimum di sini bernilai 15 Newton, maka tentu saja gaya yang kemudian lebih kecil dari 15 Newton akan menyebabkan benda atau balok ini dalam keadaan diam, sehingga yang bekerja adalah gaya gesek statis. Dan kalau kemudian gaya yang diberikan itu 15 Newton sama dengan gaya gesek statis maksimum, maka benda kemudian berada dalam keadaan gerak yang tepat akan bergerak. Jika gaya yang kemudian diberikan melebihi 15 Newton, sebut saja 16 Newton atau bahkan 15,00001 Newton, yang penting itu lebih besar daripada gaya gesek statis maksimum, maka benda ini akan kemudian bergerak. Dan ketika benda itu bergerak, maka gaya gesek kinetis yang bekerja pada benda itu adalah mu k dikalikan n. Dan karena mu s itu lebih besar daripada mu k, maka nilai Fk ini akan lebih kecil daripada Fs maksimum. Sehingga dorongan yang kita berikan untuk menjadikan benda itu bergerak, itu lebih kecil daripada dorongan yang kita berikan untuk menjadikan benda itu tepat akan bergerak. Jadi ketika benda sudah bergerak, gaya geseknya itu sudah lebih kecil karena mu k ini lebih kecil daripada mu s, gitu loh. Sehingga kalau kemudian kita gambarkan di sini, maka kita bisa lihat bahwa jika ini adalah waktu, dan ini adalah gaya gesek, begitu. Gaya gesek, maka gaya gesek statis itu dari awalnya diam. Jadi kalau tidak ada gaya, maka tidak ada gaya gesek, tentu saja. Sehingga bermula dari 0. Kalau gayanya dinaikkan, maka gaya gesek statis juga kemudian akan naik seperti ini, sampai kemudian mencapai nilai Fs maksimum. Ketika sudah mencapai Fs maksimum di sini, ini adalah Fs maksimum. Yang ini nilainya adalah Fs, maka kondisinya yang akan kemudian dialami oleh balok adalah berubah dari tepat akan bergerak menjadi bergerak, sehingga kemudian Fk-nya lebih kecil daripada Fs maksimum dan nilainya konstan. Jadi kira-kira seperti ini. Ini adalah Fk atau gaya gesek kinetis. Jadi gaya gesek statis itu nilainya bisa bervariasi tergantung nilainya F. Asal F besar ini, gaya eksternal itu masih lebih kecil daripada Fs maksimum, maka nilai Fs mengikuti. Kalau sudah sama dengan Fs maksimum, maka Fs maksimum sama dengan mu s kalikan n. Kalau sudah bergerak, maka nilai gaya gesek itu sudah turun nilainya menjadi mu k kalikan n. Kenapa saya katakan turun? Karena mu k sekali lagi lebih kecil daripada mu s. Jadi itu adalah ringkasan teori konsep penting tentang gaya gesek yang perlu kita ketahui. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini bisa bermanfaat. Kita akan lanjut setelah ini membahas contoh soal yang kemudian bisa memberikan pemahaman kita yang lebih matang begitu tentang gaya gesek. Terima kasih, saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.